Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan game dengan menyelesaikan dua cara. Di sini saya bersama teman saya sendiri Diksi Afrizal dan teman saya Farhan Kristianto. Tugas ini untuk memenuhi atau pengganti UAS untuk makul kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Yu Marlin. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan menjelaskan apa itu metode Hill Climbing atau HC dengan metode Steepest Ascent Hill Climbing. Pertama, kita membahas pengertian metode Hill Climbing. Metode Hill Climbing adalah pengembangan dari teknik Generate and Test dengan penambahan adanya umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih arah mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Pada prosedur Generate and Test yang murni, fungsi tes hanya dianggap dengan ya atau tidak. Tetapi pada Hill Climbing, fungsi tes ditambah dengan fungsi heuristik atau fungsi objektif yang memungkinkan pemikiran secara atau seberapa dekat simpul yang ditelusuri terhadap goal state. Nah, itu pengertian dari metode Hill Climbing. Selanjutnya, pengertian dari Steepest Ascent Hill Climbing merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Nah, kita akan membahas perbedaan antara dua metode tersebut. Nah, yang pertama, algoritma simple Hill Climbing. Evaluasi stage awal. Jika state awal sama dengan tujuan, maka proses berhenti. Jika tidak sama dengan tujuan, maka lanjutkan proses dengan membuat state awal sebagai state sekarang. 2. Kerjakan langkah berikut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada lagi operator baru yang dapat digunakan dalam state sekarang. A. Cari sebuah operator yang belum pernah digunakan dalam state sekarang dan digunakan operator tersebut untuk membantu state baru. B. Evaluasi state baru. Jika state baru adalah tujuan, maka posisi berhenti. Jika state baru tersebut bukan tujuan, tetapi state baru lebih baik daripada state sekarang, maka buat state baru menjadi state sekarang. Jika tidak lebih baik daripada state sekarang, maka lanjutkan ke langkah kedua. Nah, sekarang perbedaannya untuk algoritma Steepest Ascent Hill Climbing. Yang pertama, evaluasi keadaan awal atau initial state. Initial state itu yaitu keadaan awal masih acak-acakan gitu loh. Kalau pada di game puzzle. Nah, di game puzzle, jika keadaan awal sama dengan tujuan goal state itu hasil akhir game, maka kembali pada initial state dan berhenti berproses. Jika tidak, maka initial state tersebut dijadikan sebagai current state. Mulai dengan current state, initial state, current state itu atau langkah. Dapatkan semua pewaris yang dapat dijadikan next stage pada current stage-nya dan evaluasi suksesor tersebut dengan fungsi evaluasi dan beri nilai pada step suksesor tersebut. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung contoh kasusnya saja.
Di sini saya mengambil kasusnya yaitu puzzle dengan 8 angka. Nih, pertama kita menyelesaikan puzzle-nya dengan menggunakan metode Steepest-Asken-Hellclimb. Skema pengujian kasus dilakukan yaitu pada puzzle yang terdiri dari 8 angka yang harus diurutkan sehingga mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan pengujian ini adalah menyelesaikan permainan puzzle dengan menggunakan metode Steepest-Asken-Hellclimbing, yaitu memperhitungkan nilai heuristik yang dimiliki oleh setiap state puzzle, di mana pada puzzle diberikan initial state seperti di bawah ini. Nih. Jadi si Steepest-Asken-Hellclimbing ini dia menghitung nilai heuristik. Apa yang dihitung itu angka-angka atau posisi nomor-nomor yang benar. Nih, ini di gambar yang pertama initial states ada 5 nilai heuristik yang benar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Itu posisi yang benar. Sedangkan yang salah 8, 7, dan 6. Nah, di sini diketahui bahwa banyaknya angka yang menempati benar adalah 5, sedangkan 3 angka sisanya masih berada di posisi yang salah. Nah, ini adalah goal state-nya. Posisi akhir dari game puzzle setelah benar semua. Nih. Oke. Berikut ada langkah-langkah yang menyelesaikan puzzle tersebut dengan Steepest-Asken-Hellclimbing. Nah, jadi state pertama pada gambar ini. Lalu ketika dia mencoba misalnya kotak hitam ini yang kita pindah-pindah. Nah, kotak hitam ini hanya kita bisa pindah ke kiri, ke kanan, atau ke atas atau ke bawah. Nah, di sini ada 3 percobaan nih. Yang pertama ke kanan. Ke kanan dia masih dia tuh seperti mencari jalan yang tercepat. Nah, di sini ditemukan yang pojok kanan jalan tercepat, lalu dia ada 2 jalan lagi antara ke atas atau ke kanan. Dia membaca ternyata ke atas yang paling dekat. Setelah dia jalankan lagi, ada 3 temuan, ke atas, ke bawah, atau ke tengah, dan ternyata yang benar di yang tengah ini. Jadi urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik tengah itu kosong. Nah, di sini adalah penjelasannya nih. Iterasi pertama. Pada iterasi awal terdapat 3 kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu kemungkinan pertama menggeserkan angka 5 ke kiri dan diperoleh hasil bahwa angka yang menepati posisi benar yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi posisi awal tuh ini. Itu teman-teman. Nah, setiap angka yang benar dia menghitung. Jadi posisi angka yang benar itu nilai per angkanya itu 1. Jadi kalau angkanya tidak di posisi yang salah, nilainya yaitu 0. Jadi yang di sini terdapat nilai heuristiknya adalah 4. Gitu seterusnya, terus sampai di sini ada tabel dari yang 4 terus sampai 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah nilai heuristiknya 8, maka dia akan benar. Nah, dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode Steepest-Asken-Hellclimbing bisa diterapkan dalam permainan puzzle dengan mempertimbangkan nilai heuristik dari langkah selanjutnya. Penyelesaian puzzle dengan Steepest-Asken bergantung pada inisiasi state awal yang diberikan karena hal itu akan berpengaruh pada nilai heuristik yang dimiliki. Oleh karenanya, ada kalanya puzzle mencapai posisi terbaik yang diinginkan bisa dilakukan global optimum.
namun terkadang akan mencapai lokal optimum, yaitu ketika posisi puzzle tidak mencapai goal state. Oke, itu adalah penyelesaian dengan cara metode Steepest Ascent hand climbing. Sekarang kita ke cara menyelesaikan puzzle angka 8 ini menggunakan metode high climbing. Nih. Oke. Puzzle 8 adalah angka. Angka adalah representasi permainan teka-teki yang dapat diselesaikan dengan mengurutkan atau menyusun komponen-komponen pembentukannya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Komponen pada puzzle adalah berupa kotak-kotak bernomor atau bergambar. Nah, kalian juga sudah paham puzzle dari angka 8 ini, yaitu tujuannya untuk mengurutkan angka itu sendiri. Pertama ini initial state gambar 1, dan tujuan akhirnya atau goal state-nya itu di sini sama seperti tadi. Dia melingkari kotak hitam untuk mengurutkan angka. Oke, ini penjelasannya. Sesuai namanya, puzzle 8 terdiri 8 kotak dan 1 tempat kosong yang dapat digerakkan dengan aturan tertentu. Nah, aturannya yaitu yang saya bilang tadi, ke atas, ke bawah, kanan, dan kiri. Hanya situ aja. Selanjutnya, halaman proses digunakan sebagai alur proses penyelesaian puzzle 8 angka, sehingga langkah-langkah dari proses penyelesaian dapat terlihat perpindahannya desain. Nah, di sini desain antarmuka dapat dilihat pada gambar di bawah. Nih, ada langkah 1. Langkah 1 dia maksudnya H5 ini adalah angka yang menepati kotak yang benar. Dia membaca angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi hanya sama dengan 5. Di bawahnya juga ada 4 dan H6. Langkah kedua. Nah, di sini dia membaca langkah kedua yang paling tercepat untuk menyelesaikan game tersebut. Nah, hasil dan pembahasannya. Posisi heuristik. Terdapat 2 jenis fungsi heuristik yang dapat digunakan, yaitu H1, jumlah kotak yang menempati posisi yang benar. H2, jarak antara initial state dengan goal state. Cara menghitung adalah dengan menjumlahkan harga mutlak selisih antara kolom dan baris pada initial state dengan goal state. Total nilai dari H1 dan H2 adalah maksimal 8, yaitu H1 maksimum apabila posisi kotak sudah sesuai dengan goal state ada 8, dan H2 adalah 0. Tuh, guys. Nah, di sini ada gambar. Ada 2 gambar. Di sini ada yang sebelah kiri kalian itu initial state, dan sebelah kanannya goal stage-nya. Di sini ada penjelasannya. Jumlah posisi kotak yang menempati posisi yang benar adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu H1 sama dengan 7. Nah, H1 sama dengan 7 yaitu itu adalah angka yang menempati kotak-kotak yang benar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan 0 dan 2 ini itu posisi yang salah nih. Jumlah posisi kotak yang menempati posisi yang salah adalah 0 dan 2. Nah, H2-nya ini dia menghitung angka yang salah, nilai heuristik yang salah. Gitu. Nah, ini penjelasan untuk cara-cara menyelesaikan puzzle tersendiri. Nah, selanjutnya Plateau. Plateau kondisi ketika ada 2 atau lebih evaluation state yang mempunyai nilai heuristik yang sama besar dan juga merupakan nilai terbaik. Dalam kondisi Plateau, hal itu dapat memicu lokal maksima. Lokal maksima yaitu solusi lokal yang ditemukan dengan fungsi evaluasi
tetapi solusi ini bukan kondisi goal yang diharapkan. Dan jika dilakukan evaluasi secara terus-menerus, maka akan kembali lagi dengan kondisi solusi lokal itu sendiri, karena memang fungsi evaluasi yang dilakukan menemui batasan pencarian lokal. Representasi kondisi plateau dalam permainan puzzle yang menerapkan metode pencarian terbaik dapat dilihat pada gambar 5. Jadi plateau ini mencari metode pencarian terbaik. Nih, di sini yang pertama H4, itu ada 4 angka atau 4 angka yang benar di kotaknya. Yang bawah ada 3 dan yang satunya H5. Dia memilih H5 karena di sini di H3 dia masih jauh untuk mendekati goal stage. Nah, di sini ketemu H5. Nah, proses pengujian akan berjalan ketika pengguna melakukan klik pada kolom yang kosong. Setelah itu, sistem akan melakukan pencarian heuristik untuk menentukan langkah-langkah pergeseran kotak kosong. Dan untuk heuristik tertinggi ditandai dengan solusi pergeseran angka yang diberikan oleh sistem. Dapat dilihat pada contoh berikut nih. Ini gambar langkah ke-1 mendapati 3 keadaan yang masing-masing keadaan memiliki heuristik H4 atau 4 angka yang benar. Apabila angka 1 bergeser ke bawah, angka 1 ini bergeser ke bawah, H5. Apabila angka 6 bergeser ke kiri, H6. Apabila angka 8 geser ke atas. Dari keadaan ini, maka sistem akan memberikan solusi pergeseran dengan heuristik tertinggi, yaitu 6, atau angka 8 bergeser ke atas. Langkah kedua, mendapati 2 keadaan dengan masing-masing keadaan memiliki heuristik H5. Apabila angka 8 bergeser ke bawah, H7. Apabila angka 7 bergeser ke kiri. Dari keadaan ini, maka sistem yang akan diberikan solusi pergeseran dengan heuristik tertinggi H7. Angka 7 bergeser ke kiri. Nih, si 7 bergeser ke kiri, teman-teman. Langkah ketiga, gambar ini keadaan dari yang masing-masing keadaan memiliki heuristik H6 apabila angka 7 bergeser ke kanan, H6 apabila angka 5 bergeser ke kiri, H8 apabila angka 6 bergeser ke bawah. Dan keadaan maka sistem akan memberikan solusi pergeseran dengan heuristik tertinggi, yaitu H8 angka 6 bergeser ke bawah. Ini langkah-langkah penyelesaiannya, teman-teman. Setelah melakukan klik kotak kosong sehingga menemukan nilai H yang diharapkan, yaitu H8. Nah, kalau sudah menemukan H8, maka game sudah menuju ke goal stage. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa metode hill climbing dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi puzzle 8 angka. Selain itu, aplikasi yang dibangun dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah pergeseran dalam menyelesaikan permainan puzzle 8 angka. Sebagai saran yang dapat diberikan, yaitu aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kondisi plateau dan lokal maksimum dalam menentukan aturan yang tepat, seperti misalnya prioritas pergeseran ubin kosong, dan untuk kebutuhan masuk puzzle dapat ditambahkan bentuk gambar ataupun huruf. Nah, itulah teman-teman, cukup panjang penjelasan dari penyelesaian game puzzle 8 angka ini dengan 2 metode penyelesaian, yaitu yang pertama menggunakan metode steepest ascent hand climbing, dan yang kedua menggunakan hill climbing. Nah, selanjutnya tugas kedua akan dijelaskan teman saya oleh Farhan Kristianto.